Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Bloodhound, yaitu episode 8 sekaligus episode terakhir. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, bisa cek saya di channel saya ya. Oke, tanpa banyak cincong lagi, ayo kita langsung ke ceritanya. Episode 8 alias si bungsu bermula pada anak buah Pak Kim di kepolisian yang telah menerima paket dari Pak Kim. Ternyata HP itu adalah miliknya Pak Oh, dan ternyata dia satu divisi dengan Si Yong, dan kelihatan sekali mereka ini akrab. Si Yong yang karena mempercayai anak buahnya, dia mengajaknya untuk mendalami kasus bersama, yaitu kasusnya Pak Kim. Setelah Si Yong pergi, dia pun melaporkan hal tersebut kepada Pak Kim. Pak Kim juga memberikannya perintah untuk mencarikan data teman-temannya Si Yong ini, dan per orangnya akan digaji 100 juta won ya, bukan rupiah. Pak Kim pun telah mengetahui identitas orang-orang yang masih memusuhinya, yang tak lain adalah Gunwo dan Wojin yang sekarang sudah berkomplot dengan Pak Hong. Dia juga sangat menjaga kerahasiaan berangkas emasnya, bahkan dari istrinya sendiri pun dia sembunyikan. Gak bakal berkah hidup lu bang. Pagi harinya, tim Pak Kim pun bergerak untuk mencari keberadaan Pak Oh, dan mereka tidak segan-segan untuk menghajar orang yang ditanyainya apabila orang tersebut kurang respek sama mereka. Ketika masuk ke toko beras, penjual di situ pun langsung memberitahu alamat Pak Oh, dan mereka pun bergerak untuk menangkap Pak Oh. Scene berganti. Kini Gunwo dan Wojin sudah bertemanlah dengan si Yang Jae dan telah mendapatkan informasi tentang Inbeom. Tapi lagi-lagi Yang Jae apes karena setelah mengumpulkan data susah-susah dan meminta imbalan dengan malu-malu menggunakan istilah cukup berikan satu lembar, dia benar-benar dikasih satu lembar, yaitu 10.000 won. 감사했습니다. Pulangnya ke rumah, mereka langsung membuka internet menggunakan komputer milik si atlet. Dan belum sampai semenit, si atlet sudah datang dan memarahi mereka untuk tidak menggunakannya. Dan tak lupa pula, si atlet juga berkata, "Oh sialnya, kamar ini memiliki bau pria tua kesepian." 컴퓨터는 왜 떴어요? Saat mereka tengah membahas tentang menghilangkan bau kamar itu, Gunwo mendapat pesan dari Beom yang berisi foto Pak Oh yang tengah pingsan. Si atlet yang penasaran langsung mengambil HP Gunwo dan terkejut melihat foto kakeknya. Setelah itu, dia mengangkat teleponnya Beom yang mengajak mereka ketemuan di sebuah mall. Ah, bukan. Ini akan jadi arena mulai sekarang. 냄새를 잡으려면 반대 향을 찾아야 돼요. 이 호레비 냄새는 Setelah mematikan teleponnya, si atlet langsung mengambil busur dan anak panahnya. Dan setelah bersiap, dia peraga sedikit di depan Gunwo dan Wojin dan mereka pun berangkat. Tak lupa, mereka juga menelpon senior mereka dari marinir tersebut. Selesai menelpon, kakak senior masih bersiap. Tapi saat Gunwo CS sampai, si senior juga telah sampai. Hihihi, cuma di film nih. Dan mereka pun mengatur strategi dulu sebelum masuk ke ruangan. 오 기사님 손녀세요. Sesampainya di dalam, mereka langsung disambut dengan hangat oleh anak buah si Pak Kim yang banyak sekali. Beom juga langsung memerintahkan anak buahnya untuk maju. Saat seseorang maju dan mencoba memukul Gunwo, dengan sekali pukul, Gunwo langsung merobohkannya. Efek pukul ban kali ya. Mimin mau bikin satu juga ah. Pukulan yang Gunwo berikan ke si yang maju pertama ini langsung membuat mental yang lainnya ciut dan bergerak mundur. Setelah itu, Gunwo yang maju duluan dan menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan. Sedangkan Wojin membutuhkan 2-3 pukulan baru bisa merobohkan satu orang. Dan ketika sedang bertarung, tiba-tiba ada panah yang tertancap di kaki seseorang, di paha orang yang lainnya, dan di bahu orang yang satunya. Melihat hal itu, anak buah Pak Kim pun berhamburan sembunyi. Si ketua gangster pun langsung naik mencari tempat si atlet. Tapi si senior dari marinir langsung tanggap dan maju untuk bertarung dengan si ketua gangster. Pertempuran di lantai bawah juga tak kalah sengitnya. Setelah banyak anak buahnya yang gugur, barulah Beom maju. Gunwo yang melihat Beom pun langsung maju dan menghadapinya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Gunwo sendirian saja sudah bisa mengalahkan Beom. Dalam hal teknik, juga dalam hal tenaga, Gunwo telah mengalahkan Beom. Yang walaupun sudah pakai adu kepala, seperti di episode pertama, Gunwo tetap bisa mengalahkan dia. Dengan gaya infector yang dikombinasikan dengan footwork rendah, hingga dia KO.
Di lantai atas, si mantan atlet MMA sudah hampir mengalahkan si senior. Namun, ketika hendak mematahkan tangan si senior, Wojin langsung datang dan menghajar dia. Ketika dia hendak menggunakan pisau, Wojin menghina dia kalau dia bukan apa-apa tanpa pisaunya. Dan mereka berdua pun bertarung dengan tangan kosong. Dan dia hanya menjadi mainannya si Wojin dalam adu tangan kosong. Begitu juga ketika hendak menjatuhkan Wojin dengan teknik gulat, Wojin bisa dengan mudah mematahkan tekniknya dan balik menghajar dia sampai KO. Di tempat lain, Si Young dan dua anak buahnya sedang menyelidiki siapa anak buah Pak Kim di dalam kepolisian. Dan si Intel langsung tahulah siapa identitasnya setelah menonton video yang mereka putar. Saat itulah dia mendapat telepon dari nem kontak Gunwo, si peminum hebat. Gunwo menelepon dia untuk meminta bantuan menangkap Pak Kim dan menyelamatkan Pak Oh. Dia pun menelepon Jaemin, si anak buah Pak Kim di kepolisian, untuk datang ke tempat rapat itu dan menyuruhnya untuk mengirimkan pasukan ke lokasi penyekapan Pak Oh. Si Jaemin pun langsung menghubungi Pak Kim dan memberitahu tentang bantuan kepolisian. Pak Kim juga menelepon anak buahnya yang menyekap Pak Oh untuk bersiap karena polisi akan datang. Dan ketika polisi sampai, anak buah Pak Kim sudah tidak ada di tempat tersebut. 알겠습니다. Di tempat lain, Beom sedang dihajar karena tidak mau membuka mulutnya. Dan walaupun telah dihajar, dia malah tertawa layaknya psikopat. Dan setelah itu, dia menggigit lidahnya sendiri berniat untuk mati. Tapi belum sempat mati, dia telah pingsan. Kini, giliran mereka yang diteror oleh anak buah Pak Kim. Mulai dari Si Young sampai Pak Hong yang kembali dikirim video bugilnya. Juga Intel anak buah Pak Yong ditikam hingga sepertinya akan tewas di tempat pemandian umum saat sedang mandi bugil. Dan juga si hacker yang ditabrak oleh truk besar dan sepertinya akan tewas di tempat. Pagi harinya, mereka mendapat telepon dari Pak Kim dan menyuruh mereka ketemuan di tempat pakan ikan tanpa memberitahu polisi. Dia juga mengaku kalau Pak Yong dan anak buahnya telah dia singkirkan dan mengancam dengan ibunya Gunwo juga. Dan agar tidak menambah korban yang tak bersalah, mereka berniat pergi berdua saja. Dan si atlet pun memaksa untuk pergi juga. 저기요. Malam harinya, mereka pun bergerak. Setelah sampai di tempat, mereka langsung adu jotos setelah anak buah Pak Kim mendapat perintah dari si penasehat yang kelihatan sudah tidak bisa berbicara dengan lancar tuh. Ya, kalau kalian nonton episode kelima pasti tahulah. Namun kali ini, karena musuh menggunakan senjata, si Gunwo dan Wojin pun menggunakan senjata asal-asalan yang ditemukan di tempat itu. Dan baku pukul yang kacau itu tetap dimenangkan oleh jagoan karena mereka lah pameran utamanya. Hehe. Hakim yang tertahan yang anak buahnya yang dikalahkan langsung meletakkan pisau di leher Pak Oh dan mengancam Gunwo dan Wojin dengan hal itu. Namun ketika anak buah Pak Kim sudah mau menghajar mereka, si atlet langsung muncul dan memanah bahu kanan dari Pak Kim. Pak Kim yang terluka pun langsung dibawa lari oleh si penasehat dan dengan itu Pak Oh berhasil diselamatkan. Di malam yang sama, polisi mendatangi bisnis-bisnis milik Pak Kim dan menyitanya. Mulai dari tempat karaoke dan barnya. Juga anak buah Pak Kim yang menikam Intel anak buahnya Si Young. Polisi juga menemukan tempat penggilingan bangkai manusia di tempat pakan ikan miliknya. Tak lupa pula penggeledahan rumahnya dan penangkapan anak buahnya di kepolisian. Pokoknya habis sudah kekuatannya Pak Kim. Di rumah sakit, si Intel dan Pak Yong sedang menceritakan kisah Pak Kim yang pasti akan tertangkap karena semua bukti sudah jelas dan Pak Kim telah menjadi DPO. Ternyata si hacker juga masih hidup. Walaupun sudah begitu, Pak Hong tetap tidak bisa tenang dan tetap berusaha agar Pak Kim tertangkap. Dan untuk bisa mengetahui kemana tujuan pergi dan bagaimana cara menyelundupnya Pak Kim, mereka mencari si tangan kanan. 이게 압수수색 영장이고요. 현시연부로 압수수색 집행. Pencarian si tangan kanan yang menghilang selama 6 bulan pun dimulai. Pihak Intel yang jahe dan semua kekuatan pengumpul data dikumpulkan. 좀 받을 수 있을까요? Sedangkan di tempat persembunyiannya, Pak Kim sedang diobati. Dan walaupun begitu, dia tetap minum-minum. Dokter yang melihat hal tersebut mencoba untuk melerai dia. Tapi dia malah memarahi dokter tersebut dan menyuruh dokter untuk melakukan tugasnya saja tanpa banyak bicara.
Sedangkan Gunwo dan Wojin setelah mendapat info dari Yang Jae, mereka pun mentransfer uang ke Im Jang-do alias si mantan tangan kanan. Dan setelah itu, Jang-do sendiri yang menghubungi mereka saat mereka sedang latihan pagi. Dan mereka minta bantuan ke Jang-do untuk menangkap Pak Kim. Jang-do meminta bayaran sebesar 1 miliar won. Dan mereka pun menghubungi Pak Hong untuk meminta uang tersebut. Pak Hong yang frustasi tentang videonya langsung memberikan uang tersebut tanpa basa-basi. Sedang di pelabuhan, Pak Kim sudah mulai bergerak. Dia memasukkan mobil yang berisi emas-emasnya ke dalam kargo dan membawanya dengan kapal. Jang-do dengan kekuatan orang dalamnya mengurus hal-hal keperluan penangkapan Pak Kim setelah mendapatkan uangnya dia. Misi penangkapan Pak Kim pun dijalankan. Gunwo dan Wojin sudah mendatangi orangnya Jang-do di pelabuhan. Dan setelah membayar beberapa ikat uang, orang itu pun mengantar mereka untuk naik ke kapal. Saat kapal yang isinya cuma Pak Kim CS itu berlayar, tanpa diketahui Gunwo dan Wojin sudah berada di dalamnya. Dan scene fight terakhir pun dilakukan. Yang pertama diringkus adalah si penasehat yang ditembak menggunakan pistol kejut hingga dia joget. Setelah itu, ada fight juga antara Gunwo dan Pak Kim yang notabene-nya punya luka di lengan kanannya. Dia memegang pisau dengan tangan kirinya dan mencoba menyerang Gunwo di tempat sempit tersebut. Alhasil, Gunwo berhasil dilukai di bagian punggungnya. Setelah itu, Pak Kim mengajak Gunwo untuk fight di atas kargo. Setelah sempat menggunakan cara curang dulu tapi Pak Kim yang pada dasarnya kickboxing dengan mudah melancarkan tendangan-tendangan yang susah dihindari oleh Gunwo. Tapi karena satu kesalahan, Pak Kim berhasil Gunwo pukul dan akhirnya terjatuh. Meski sempat bangun, Gunwo akhirnya bisa merobohkan dia dengan memukul kakinya yang terus dia gunakan untuk menyerang. Pak Kim pun tetap mencoba untuk melarikan diri dan tetap ingin menyerang Gunwo dengan pisau yang ada di sepatunya. Tetapi Gunwo bisa dengan mudah menangkapnya dan meng-end dia. Di dalam, pertarungan antara Beom dan Wojin pun telah berlalu. Wojin sempat dipukul dan dibanting juga, tapi tetap tenang dan maju bertarung. Dia menggunakan teknik outboxer dengan sangat baik, dibantu dengan tiang-tiang penyangga kapal yang digunakannya untuk bersembunyi sambil mencuri-curi damage. Hingga akhirnya, Beom yang kehilangan kesabarannya memukul Gunwo dengan ceroboh dan mengenai tiang penyangga. Itulah yang membuat dia kewalahan dan akhirnya bisa dikalahkan oleh si Wojin. Setelah menangkan fight itu, Gunwo sempat menyesal karena telah menjadi anjing pemburu yang selalu menggigit musuhnya. Tapi Wojin bilang kepadanya kalau kita ini punya hati petinju dan semangat untuk tidak putus asa, serta mereka ingin kembali untuk bertinju lagi. Mereka pun masuk dan membuka dus-dus milik Pak Kim yang berisi emas-emasnya dan menelepon Pak Hong. Pak Hong yang telah mendapatkan ponselnya Pak Kim akhirnya bisa tersenyum cerah sambil curhat ke Si Yong. Bagi hasil pun dilaksanakan. Gunwo tidak ingin mengambil uang-uang tersebut karena itu bukan miliknya. Dia ingin menggunakan uang itu untuk membuka sebuah rumah sakit atas nama Pak Choi. Nah, itu adalah niat Pak Choi. Dan sebagai hasil akhir, Pak Hong memberikan masing-masing 2 batang emas untuk Gunwo dan Wojin. 감사합니다. Scene berganti. Ibunya Gunwo sedang menjaga anak-anak panti asuhan dan ditelepon oleh Gunwo mengatakan kalau mereka sudah tiba. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah film Bloodhound. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.